tell me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter. Use your finger to stir my. Halo semua, perkenalkan, nama saya Getreda Girpora, NPM 1214201200085, kelas D, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape MCAP, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu yang pertama sistem respirasi atau sistem pernapasan, dan yang kedua sistem endokrin. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Jadi teman-teman, pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walau dalam keadaan tertidur sekalipun, karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Kemudian, sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 dalam darah. Jadi, organ sistem respirasi terbagi menjadi dua, yaitu organ sistem respirasi bagian atas dan juga organ sistem respirasi bagian bawah. Organ sistem respirasi dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi bagian atas yang dimulai dari hidung. Rongga hidung termasuk alat pernapasan pada manusia paling luar dan merupakan alat pernapasan paling awal serta organ yang digunakan untuk menarik dan melepaskan udara. Fungsi dari hidung yaitu sebagai saluran udara yang masuk dan keluar dari paru-paru, menyaring kotoran yang masuk, mencium bau, melembabkan, dan menghangatkan udara yang dihirup ke paru-paru. Yang kedua, faring. Faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut kepada laring pada dasar tengkorak. Faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Fungsi utama faring dalam sistem pernapasan yaitu sebagai saluran pencernaan yang membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke pita suara untuk menghasilkan suara. Kemudian, faring juga menjadikan manusia untuk bisa bernapas melalui mulut. Yang ketiga, laring. Laring adalah rumah bagi pita suara. Letaknya tepat di bagian bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan tenggorokan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Fungsi utama laring adalah memungkinkan terjadinya vokalisasi, melindungi jalan napas bawah dari obstruksi benda asing, dan memudahkan batuk. Yang keempat, trakea. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan juga merupakan tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Selanjutnya, respirasi bagian bawah yang dimulai dari bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang bersambungan di bagian kiri dan kanan paru-paru. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tersusun dari tulang-tulang rawan, hanya saja lebih sempit, dan susunan tulang rawan pada bronkus juga tidak teratur, yaitu berserang-seling antara tulang dan otot. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar penyaring sekunder. Jaringan epitel pada dindingnya menghasilkan lendir yang menangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara. Yang kedua, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di paru-paru.
fungsi bronkiolus yaitu untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan. Selanjutnya, alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Alveoli juga merupakan bagian terminal cabang-cabang yang menyerupai kantung kecil terbuka dan pada salah satu sisinya dan tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Dan yang terakhir, paru-paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang terletak di dalam rongga dada. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat sebuah pembatas yang disebut diafragma. Kemudian paru-paru ini juga dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Paru-paru juga memiliki fungsi yaitu untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Jadi, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Jadi, sistem endokrin terdiri dari yang pertama hipotalamus, yang kedua pituitari, pineal, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovari, uterus, dan juga testis. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang kedua, pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar hipofisis yang terletak di dasar organ otak dengan ukuran tak lebih dari sebiji kaca. Walaupun kecil, kelenjar pituitari dijuluki kelenjar maser karena menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain. Yang ketiga, pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak. Kelenjar sistem endokrin ini berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin yang membantu kita dalam tertidur lelap. Fungsi lainnya untuk mengatur sistem sekresi internal dan perlindungan terhadap jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, tiroid. Letaknya pada bagian dalam leher, di bawah tulang laring sebelah kanan, dan melekat pada dinding tenggorokan. Terdapat dua lobus, yaitu lobus dextra dan sinistra. Fungsinya sebagai tempat pembakaran energi dan pembentukan protein. Yang kelima, paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid berfungsi mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang keenam, timus. Letaknya di tengah dada, tepatnya di belakang dada, berdekatan dengan paru-paru, dan ukurannya dapat berubah sesuai pertambahan usia manusia. Fungsinya memproduksi sel darah putih yang disebut dengan limfosit T atau sel T. Yang ketujuh, adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas dua bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan mendula adrenal di bagian dalam. Adrenal melepaskan hormon yaitu hormon adrenalin. Hormon ini membuat detak jantung dan tekanan darah meningkat saat dilanda stres. Yang kedelapan, pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung. Dalam sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon.
Keduanya berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah. Selain terlibat di dalam sistem endokrin, kelenjar pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dengan menghasilkan enzim lipase. Yang kesembilan, kelenjar reproduksi atau disebut testis dan ovarium. Kelenjar ini menghasilkan hormon seksualitas dan reproduksi. Pada pria disebut dengan hormon testosteron, yang merupakan hormon yang dihasilkan oleh testis. Sedangkan wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium. Berperan dalam perkembangan seksual, kehamilan, dan menstruasi. Selain bertindak sebagai penghasil hormon, testis dan ovarium juga memiliki peran non-hormonal. Testis menghasilkan sel sperma dan ovarium memproduksi sel telur. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan dan juga sistem endokrin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.